Halo teman belajar hitung, kembali lagi. Hari ini kita mau melanjutkan video yang kemarin, masih tentang pola bilangan untuk kelas 8. Hari ini kita mau lanjut soal nomor 16 sampai 30. Langsung saja kita mulai ya. Soal yang pertama. Diketahui suatu barisan sebagai berikut. X plus 3, 16, 27 plus X. Nilai X yang memenuhi agar suatu barisan tersebut menjadi deret geometri adalah, kakak ingatkan, salah satu ciri dari barisan geometri bahwa dia memiliki nilai rasio yang konstan atau selalu sama. Rasio kita simbolkan R, dia bisa U2 per U1, bisa juga U3 per U2. Jadi di soal kita ketahui bahwa U1-nya X plus 3, ini U1, lalu U2-nya 16, dan U3-nya 27 plus X. Kita tinggal masukkan saja bahwa U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2. U2-nya 16 per U1-nya X plus 3 sama dengan U3-nya 27 plus X per 16. Lalu kita kalikan silang ini. X plus 3 kali 27 plus X sama dengan 16 kali 16. Masih ingat perkalian aljabar seperti ini? Ya, nanti kita X kali ini 27X, lalu X-nya dikali ini plus X kuadrat, lalu ini 3 kali 27 ketemu 81, lalu 3 kali X plus 3X sama dengan 16 kali 16 ketemu 256. Lalu kita susun, ini X kuadrat taruh paling depan, plus yang sama kita operasikan atau kita hitung. 27X plus 3X, dia ketemu 30X. Plus 81 sama dengan 256. Lalu persamaan ini kita buat sama dengannya sama dengan 0. Jadi 256-nya kita pindah ke sebelah kiri. Lanjut di sini ya, karena nggak cukup. Jadi X kuadrat plus 30X plus 81 minus 256 sama dengan 0. Jadi X kuadrat plus 30X, 81 minus 256 itu minus 175 sama dengan 0. Lalu ini kita faktorkan. Masih ingat cara pemfaktorannya? Ini X kuadrat plus 30X min 175 sama dengan 0. Kita faktorkan X kuadrat ini X kali X. Lalu 175-nya ya 35 kali minus 5. Ya. Jadi kita tinggal tuliskan faktornya, berarti X plus 35 sama X min 5 sama dengan 0. Jadi yang pertama X plus 35 ini sama dengan 0, maka X sama dengan ini pindah ruas jadi minus 35. Lalu yang kedua X minus 5 sama dengan 0, berarti X-nya bernilai 5. Dari pilihan ganda tinggal kita lihat yang memenuhi. X sama dengan minus 35 sama atau X sama dengan 5, pilihan ganda yang mana? Kita lanjut soal nomor 17. Diketahui barisan bilangan 8, 13, 18, 23, 28, titik-titik, suku ke-45 adalah, kita perhatikan barisan ini termasuk geometri atau aritmatika. Gimana cara ngeceknya? Kalian cari bedanya U2 min U1 atau cari rasionya U2 per U1. Mana dari dua ini yang dia konstan, nilainya selalu sama. Misal ya, kita B dulu ya. 13 kurangi 8, 5. 18 kurangi 13, dia 5 juga. Berarti dia barisan aritmatika.
Oke, kalau barisan aritmatika kita tentukan dulu U1 atau A sama dengan 8. Lalu kita cari bedanya, itu U2 kurangi U1, berarti 13 kurangi 8 ya 5. Lalu kita gunakan rumus UN yang kemarin sudah kakak tuliskan. UN itu A plus N min 1 kali B. Pertanyaannya suku ke 45. Berarti N-nya 45. Berarti kita dicari suruh U45. A-nya diketahui 8. Kita ganti dengan 8. Lalu N-nya 45 kurangi 1. Bedanya 5. Maka U45 sama dengan 8 ditambah 45 kurangi 1 itu 44 kali 5. Sama dengan 8 ditambah 44 kali 5 itu 220. Maka hasilnya 228. Jawabannya yang D. Lanjut soal 18. Selisih dari dua bilangan yang berurutan pada barisan bilangan 45, 40, 35, 30, dan seterusnya adalah selisih dari dua bilangan adalah definisi dari beda atau B, yaitu suku kedua dikurangi suku pertama. Jangan terbalik ya. Jadi selisih dua suku berurutannya adalah 40 dikurangi 45 sama dengan negatif 5. Jadi jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 19. Pola bilangan 1, 4, 6, 41, 41 disebut juga dengan pola bilangan apa? Iya, disebut juga dengan pola segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu begini, 1, dia 1, 1, lalu 1, 1 tambah 1, 2, dia 1. Lalu 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, lalu 1 lagi. Nah ini, 1, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4, lalu 1. Nah ini, yang dimaksud di soal ini. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Jadi ini adalah barisan pola bilangan segitiga Pascal. Lanjut 20. Rasio dari barisan bilangan 125, 5, 1/5, dan 1/125 adalah, masih ingat tadi rasio itu U2 per U1. U2-nya adalah 5, U1-nya 125. Tinggal kita sederhanakan, bagi 5 ini 1, bagi 5 ini 25. Jadi rasionya 1/25, jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 21. Diketahui barisan bilangan titik-titik negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tiga bilangan sebelumnya adalah, kita lihat dulu ini barisan apa? Negatif 3 kurangi negatif 4 ya 1, negatif 1, negatif 2 kurangi negatif 3 dia juga 1. Berarti dia aritmatika ya. Berarti kita hitung dulu, bedanya adalah U2 min U1 sama dengan negatif 4 min negatif 4. Sorry, negatif 3 min negatif 4. Sama dengan negatif 3 plus 4 sama dengan 1. Berarti selisih dua suku ini adalah 1, 1, 1 gitu ya. Berarti kita cari 3 bilangan sebelumnya. Berarti kita cari suku ketiga. Berarti kita carinya mundur ya. Berarti U3 sama dengan min 4 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kata tadi bedanya 1. Negatif 4 kurangi 1 dia negatif 5. Lalu mundur lagi U2-nya. Berarti ini hasilnya negatif 5 ya. Negatif 5 dikurangi 1. Sama dengan negatif 6. Lalu U1 berarti ini tadi negatif 6 dikurangi 1. Dia negatif 7. Berarti jawabannya adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5. Yang D. Ini salah ya. Lanjut ke nomor 22. Agar urutan bilangan A, 8, 13, B,
23 membentuk pola bilangan aritmatika. Maka bilangan yang tepat untuk A dan B adalah, ini sudah ditentukan bahwa ini adalah barisan aritmatika, jadi kita tidak perlu menentukan dia aritmatika atau geometri. Langkah selanjutnya kita langsung saja cari B atau bedanya. Bedanya kita lihat angka yang berjejer ini muncul angka semua, yaitu 13 kurangi 8, yaitu bedanya 5. Nanti kita bisa tentukan nilai A. Berarti A itu 8 dikurangi 5. Kenapa dikurangi 5? Karena tadi kan bedanya 5. Jadi A-nya itu 3. Lalu kalau untuk B, berarti 23. Ini suku setelah B, 23 dikurangi 5. Dia 18. Berarti nilai A dan B berturut-turut adalah 3 dan 18. Jawabannya ya A. Nomor 23 ya. Di bawah ini yang termasuk pola bilangan ganjil adalah, caranya kita cek satu-satu. Jadi buletannya ada 1, ini buletannya ada 4, ini buletannya ada 9. 1, 4, 9, ini yang 4 bukan bilangan ganjil, berarti dia yang A salah. Lalu yang B, ini ada 2 buletan, ini ada 4, ini ada 6. 2, 4, 6 bukan bilangan ganjil, dia bilangan genap, berarti B salah. Ini 1, ini 3, ini 6. 6 bukan bilangan ganjil, berarti salah. Yang D, dia 1, 3, ini 5. 1, 3, 5 dia bilangan ganjil, maka jawabannya yang D. Nomor 24, dua bilangan berikutnya dari barisan bilangan 3, 4, 6, 9 adalah, kita tuliskan di sini ya, 3, 4, 6, 9, titik-titik. Kalau kita cari bedanya, 4 kurangi 3 dia 1, 6 kurangi 4 dia 2. Nggak bisa cari beda. Kalau kita cari rasionya, 4/3 tidak sama dengan 6/4. Jadi kita tidak bisa pakai dengan rumus aritmatika atau dengan rumus geometri. Caranya kita cari satu-satu seperti ini. 3 ke 4 dia tambah 1. 4 ke 6 dia tambah 2. 6 ke 9 dia tambah 3. Lihat polanya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Berarti kalian bisa menebak ke sini dia tambah 4. Benar. Berarti dia 9 tambah 4 itu 13. Lalu dia lanjut lagi ke sini tambah 5. Iya. Dia 18. Karena dia dimintanya adalah dua bilangan berikutnya. Berarti kita sudah ketemu. 13 dan 18. Jawabannya yang B. Nah, ke nomor 25. Diketahui barisan aritmatika dengan suku kedua 96 dan suku ke-8 36. Suku ke-10 barisan aritmatika tersebut adalah, diketahui suku kedua U2 itu 96. Berarti A plus 2 min 1 kali B itu ketemu 96. Ini rumus apa, Kak? Ini rumus UN. Kalian harus ingat terus ini rumus UN. Itu A plus N min 1 kali B. Jadi N-nya kalian ganti dengan 2. Karena dia 2. Lalu 96 karena U2-nya 96. Ya. Berarti A plus B dia 96. Kalian simpen ini persamaan pertama. Lalu diketahui kembali U8 dia 36. Berarti A plus 8 min 1 kali B sama dengan 36. Berarti A plus 7B sama dengan 36. Ini persamaan kedua. Lalu persamaan 2 dan 1 ini kalian eliminasikan atau kalian kurangkan. Di sini ya. A plus 7B sama dengan 36 dikurangi dengan A plus B sama dengan 96. Dikurangi. Ya. A kurangi A kan habis. Terus 7B kurangi B dia 6B. 36 kurangi 96 dia minus 60. Berarti B sama dengan minus 60 dibagi 6. Bedanya sama dengan minus 10. Kalian simpen ini. Bedanya ketemu minus 10. Lalu selanjutnya kita cari nilai A-nya. Boleh pakai persamaan 1, boleh pakai persamaan 2. Kita pakai persamaan 1. A plus B sama dengan 96. Berarti A plus B-nya tadi diketahui minus 10
sama dengan 96. Jadi A sama dengan 96. Ini pindah ruas ke sini jadi plus 10, berarti A-nya sama dengan 106. Kalian simpan A-nya 106, terus B-nya minus 10. Pertanyaannya sekarang U10. U10 sama dengan A plus 10 min 1 kali B dah. A-nya ketemu 106, ditambah 9 kali bedanya minus 10. Jadi 106 dikurangi 90. Jadi U10-nya adalah 16. Jadi jawabannya yang B. Kita ke soal nomor 26. Diketahui suku kedua dan suku kelima dari suatu barisan geometri berturut-turut adalah 8 dan 64. Suku ke-8 barisan tersebut adalah, kita tuliskan ya, diketahui U2. U2 diketahui 8. Kan masih ingat rumus UN untuk barisan geometri? A kali R pangkat N-1. Ini rumusnya ya. Jadi kalau U2 itu berarti A kali R, N-nya ganti 2 min 1 sama dengan 8. Berarti AR sama dengan 8. Kalian simpan ya. Lalu diketahui lagi U5. U5 diketahui 64. Jadi A kali R pangkat 5 min 1 sama dengan 64. Berarti A kali R pangkat 4 sama dengan 64. Ini persamaan kedua. U5 per U2 sama dengan 64 per 8. Tadi U5-nya kita tahu AR pangkat 4 per U2-nya AR aja. Sama dengan 64 bagi 8 ketemu 8. Kita langsung coret saja. A kita coret. Ini R kita coret, dia sisa 3. Berarti kita lanjut ke sini ya. R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R-nya akar pangkat 3 dari 8, R-nya ketemu 2. Kita simpan ya. Lalu gimana caranya kita cari A? Kita pakai ini, persamaan yang pertama ini. A kali R, dia ketemu 8. A-nya belum tahu, R-nya diketahui 2 sama dengan 8. Berarti A itu 8 dibagi 2, A-nya ketemu 4. Sekarang pertanyaannya, suku ke-8. Berarti kita disuruh nyari U8. Berarti A kali R pangkat 8 min 1. Berarti A-nya tadi 4, R-nya 2, pangkat 7. Sama dengan 4 kali 2 pangkat 7 itu ketemu 1, 28 dikali 4, ketemu 5, 1, 2. Jadi suku ke-8-nya adalah 5, 1, 2. Lanjut soal nomor 27. Dua suku berikutnya dari pola bilangan 20, 17, 13, 8. Tadi kita cek dulu apa ini aritmatika apa geometri. 17 kurangi 20 dia 3. 13 kurangi 17 dia minus 4. Oh berarti bukan aritmatika. 17 kalau geometri 17 per 20 nggak sama dengan 13 per 17. Berarti dia bukan aritmatika, dia bukan geometri. Kita pakai cara satu-satu. 17, 13, 8. 20 ke 17 dia dikurangi 3. 17 ke 13 dia dikurangi 4. Lalu 13 ke 8 dia dikurangi 5. Lihat polanya, kurangi 3, kurangi 4, kurangi 5. Berarti selanjutnya bisa dikurangi 6. 8 kurangi 6 dia 2. Lalu habis itu dia dikurangi 7. 2 kurangi 7 dia negatif 5. Jadi dua suku berikutnya yaitu 2 dan negatif 5. Jawabannya yang A. Lanjut nomor 28. Banyak kursi pada barisan pertama sebuah gedung aula adalah 12 kursi. Dan barisan berikutnya selalu bertambah 5 kursi. Maka banyaknya kursi pada barisan ke-10 adalah, ini adalah barisan aritmatika. Jadi untuk suku pertama atau A-nya itu diketahui 12. Karena ini nih pada barisan pertama.
Dan barisan berikutnya selalu bertambah 5. Berarti ini dia bedanya 5. Ya. Pertanyaannya, maka banyaknya kursi pada barisan ke-10. Berarti kamu disuruh nyari U10 berapa? Tadi rumus UN apa? Kakak ingatkan lagi. A plus N-1 kali B. Iya. U10 sama dengan A-nya 12 ditambah N-nya 10 kurangi 1 kali bedanya 5. Berarti 12 ditambah 9 dikali 5. Jadi 12 ditambah 45. Dia ketemu 57. Jadi pada barisan ke-10 itu ada kursi sebanyak 57. Kita ke nomor 29. Dalam suku barisan geometri diketahui suku pertamanya 128 dan suku kelimanya adalah 8. Maka rasio barisan tersebut adalah diketahui suku pertama U1 atau A-nya dia 128. Dan suku kelimanya U5 dia 8. Pertanyaannya berapa rasionya atau berapa R-nya? Kita tinggal jabarkan atau tuliskan rumus UN untuk barisan geometri, yaitu A kali R pangkat N min 1. Di sini diketahui U5 itu 8, maka A dikali R pangkat 5 min 1 itu ketemu 8. A-nya adalah 128 dikali R-nya kita belum tahu, pangkat 4 sama dengan 8. Jadi R pangkat 4-nya itu 8 per 128. Karena nggak muat, kakak lanjut di sini. Jadi R pangkat 4-nya 8 per 128 itu 1 per 16. Jadi R-nya itu akar pangkat 4 dari 1 per 16. Jadi R-nya adalah setengah. Ketemu ya? A. Jadi nomor 30, suku ke-10 barisan bilangan pola segitiga. Kakak ingatkan, barisan pola segitiga itu, kalau kakak gambar gini ya. Gini ya. Lalu begini. Lalu begini. Dan seterusnya. Ya. Jadi kakak tuliskan pola bilangan segitiga itu adalah 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, lalu 55. Jadi pola ke-10-nya adalah yang ini. Suku ke-10, yaitu 55. Baik, terima kasih. Teman belajar ajar hitung sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jadi materi untuk pola bilangan untuk kelas 8 ini sudah selesai ya. Untuk kalian adik-adik kelas 8 yang ingin belajar latihan soal lagi tentang materi kalian di sekolah, kalian bisa kunjungi website Ajar Hitung untuk belajar soal lebih banyak lagi. Kunjungi saja, ketik di Google Ajar Hitung titik soal yang ingin kalian cari. Atau nanti kakak bagikan share linknya di deskripsi dari video ini. Jangan lupa juga tinggalkan saran kalian ya tentang materi apa atau kita mau bahas soal apa yang sekiranya kalian belum pahami di sekolah. Oke, untuk hari ini sampai di sini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.